Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai biaya modal saham, preferen, dan saham biasa. Yang pertama ada pengertian biaya modal. Biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan dari investasi yang dilakukan agar nilai perusahaan tidak menurun. Dengan kata lain, biaya modal merupakan biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber seperti utang, saham preferen, dan saham biasa. Tujuan dari biaya modal adalah mengetahui berapa besar biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan dana. Contohnya adalah perhitungan biaya modal real, kasus Tuan X meminjam 1 juta dengan bunga dan biaya administrasi. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya modal. Yang pertama ada biaya modal utang. Biaya modal utang adalah biaya yang timbul dari pinjaman atau obligasi yang diterbitkan perusahaan. Contoh bunga yang harus dibayar atas pinjaman. Yang kedua ada biaya modal saham preferen, yaitu imbal hasil yang diharapkan pemegang saham preferen, biasanya berupa dividen tetap. Yang ketiga ada biaya modal saham biasa, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham biasa atas investasinya. Lalu ada hubungan dengan tingkat keuntungan. Hubungan antara biaya modal dan tingkat keuntungan sangat erat karena keduanya saling menentukan dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan. Lalu ada fungsi biaya modal, yaitu sebagai dasar menentukan kelayakan investasi, lalu digunakan dalam metode NPV atau Profitable Index, dan umumnya dihitung setelah pajak karena bunga bersifat pengurangan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dino Permana Putra dari kelompok 8 ingin membahas tentang biaya modal individual. Biaya modal individual adalah biaya yang timbul dari masing-masing sumber dana yang digunakan perusahaan secara terpisah sebelum dihitung menjadi biaya modal keseluruhan atau WACC. Dengan kata lain, setiap sumber pendanaan seperti utang, saham preferen, dan saham biasa memiliki biaya modal individualnya sendiri yang mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pihak penyandang dana. Jenis biaya modal. Yang pertama ada biaya modal utang jangka pendek dan biaya modal utang jangka panjang. Yang kedua ada biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham preferen atas investasi mereka di perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan saham preferen. Ciri-ciri saham preferen: yang pertama memberikan dividen tetap setiap tahun. Yang kedua, pemegang saham preferen memiliki hak prioritas atas pembagian dividen dan likuidasi dibandingkan pemegang saham biasa. Dan yang terakhir ada saham preferen tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketiga ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal individual adalah biaya yang timbul dari masing-masing sumber dana yang digunakan perusahaan secara terpisah. Dengan kata lain, setiap sumber pendanaan seperti utang, saham preferen, dan saham biasa memiliki biaya modal individualnya sendiri yang mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pihak penyandang dana. Biaya modal saham biasa adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham biasa atas investasi mereka di perusahaan. Pengertian dari biaya modal dari laba ditahan adalah tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang saham terhadap dana yang ditahan perusahaan atau tidak dibagikan sebagai dividen. Kesimpulannya, biaya modal merupakan biaya real yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan. Biaya ini mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atas dana yang mereka tanamkan. Sehingga bagi perusahaan, biaya modal menjadi ukuran penting dalam menentukan kelayakan suatu investasi. Biaya modal saham preferen dihitung berdasarkan besarnya dividen tetap yang dibayarkan terhadap harga jual saham preferen setelah dikurangi biaya penerbitan.
Sedangkan biaya modal saham biasa menunjukkan tingkat keuntungan yang diharapkan investor dan dapat dihitung menggunakan model diskonto dividen atau DDM maupun model capital asset pricing model atau CAPM. Dengan memahami dan menghitung biaya modal secara tepat, perusahaan dapat menentukan struktur pendanaan yang optimal untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angga Yuli Setiono dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Tujuannya menentukan proyek investasi yang memberikan nilai keuntungan tertinggi dan risiko terukur. Selanjutnya, pentingnya estimasi arus kas. Estimasi arus kas merupakan tahap paling penting dan sulit dalam penganggaran modal. Fokus pada arus kas tambahan incremental cash flow, yaitu perbedaan antara arus kas dengan proyek dan tanpa proyek. Kesalahan investasi dapat menyebabkan overinvestment atau underinvestment. Selanjutnya, faktor-faktor penting dalam keputusan investasi. Yang pertama, pengeluaran dan dana jangka panjang. Yang kedua, kebutuhan dana besar memerlukan perencanaan yang matang. Yang ketiga, pengaruh investasi pada aktiva tetap terhadap laba di masa depan. Yang keempat, kesalahan keputusan berdampak jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis arus kas proyek. Arus kas awal, initial cash flow. Pengeluaran awal untuk investasi aktiva tetap dan modal kerja. Yang kedua, arus kas operasional, operating cash flow. Penerimaan dan pengeluaran kas selama proyek berjalan. Yang ketiga, arus kas terminal, terminal cash and flow. Arus kas akhir yang mencakup nilai sisa aktiva dan pemulihan modal kerja. Selanjutnya ada metode evaluasi investasi. Yang pertama ada MPV dan PP. MPV adalah net present value ya, untuk mengukur selisih antara PV arus kas masuk dengan PV investasi. Jika MPV lebih dari 0, sama dengan proyek layak dijalankan. Lalu ada payback period atau PP, menunjukkan lama waktu pengambilan investasi dari arus kas. Rumusnya ada PP sama dengan jumlah investasi dibagi proses tahunan. Dan metode yang kedua ada PI dan ARR. Yang pertama ada PI, Profitability Index, yaitu perbandingan PV penerimaan dengan PV investasi. Jika PI lebih dari 1, sama dengan proyek layak dijalankan. Lalu yang kedua ada ARR, yaitu Average Rate of Return, untuk mengukur tingkat keuntungan bersih terhadap investasi. Jika ARR lebih besar dari tingkat pengembalian minimum, sama dengan investasi layak. Untuk rumusnya, ARR sama dengan IT dibagi investasi dikali 100%. Lalu ada metode Internal Rate of Return atau disingkat IRR. IRR adalah tingkat bunga yang membuat PV arus kas masuk sama dengan PV arus kas keluar, menunjukkan tingkat pengembalian aktual dari suatu proyek. Dan jika IRR lebih besar dari biaya modal, maka proyek dapat diterima. Umumnya dihitung dengan metode trial and error. Lalu ada analisis arus kas proyek. Yang pertama ada proyek penggantian atau replacement, adalah menggantikan mesin lama menjadi hemat biaya operasi. Lalu ada proyek baru, expansion, menambah kapasitas atau produk baru.
Dan yang ketiga adalah analisis mencakup semua jenis arus kas, awal, operasional, dan terminal. Untuk kesimpulan dari penyampaian kami, penganggaran modal membantu perusahaan mengambil keputusan investasi yang tepat melalui analisis arus kas. Evaluasi dilakukan menggunakan metode MPV, PP, PI, ARR, dan IRR. Hasil perhitungan menunjukkan apakah suatu proyek menguntungkan dan layak dijalankan. Dengan perencanaan dan analisis arus kas yang cermat, perusahaan dapat memaksimalkan nilai dan meminimalkan risiko investasi. Terima kasih.